Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan podcast Dinas Kesehatan Padas Pandiran Lawan Kepala Dinas. Dan di siang ini saya Fendi yang akan menemani Anda. Dan di tengah-tengah kita, sebagaimana topik kita pada siang ini, tentu saja yang berhadir adalah orang nomor 1 di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Dr. Haji Diaudin MKes, dan kami akrab menyapa beliau dengan sapaan Pak Dia. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Di tengah-tengah mungkin masyarakat kita ini angka kesakitan ada yang meningkat di beberapa penyakit yang terkait dengan musim ya Pak ya. Kita sudah mulai memasuki musim hujan. Dan mungkin di musim-musim seperti ini penyakit-penyakit apa Pak yang mungkin perlu kita waspadai secara... Iya, karena ini peralihan musim, jadi kita sudah memasuki musim hujan. Tentu biasanya yang meningkat tuh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau oleh virus ini musuhnya adalah daya imun tubuh kita. Jadi kita himbau pada masyarakat di musim ini jaga kesehatan dengan jalan, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan usahakan kalau bisa berolahraga. Berolahraga teratur ya Pak ya, itu kuncinya ya. Nah selain itu biasanya nih kita mendengar di masyarakat banyak juga penyakit seiring dengan musim hujan yang meningkat akan meningkatkan potensi nyamuk untuk lebih berkembang biak, di mana kita mungkin sudah paham bersama bahwa nyamuk adalah salah satu penular penyakit. Nah, mengingat nyamuk sebagai penular penyakit, saya juga jadi teringat nih. Kita sebentar lagi akan memperingati Hari Kesehatan Nasional, dan di mana sejarah Hari Kesehatan Nasional ini tercipta atau tergagas di mana pada tahun 1950-an saat itu Indonesia menghadapi salah satu masalah kesehatan yang mungkin sampai saat ini pun masih menjadi masalah di beberapa wilayah. Ada wabah malaria saat itu. Nah, kemudian pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Setelah kemudian bertahun-tahun, akhirnya penyakit malaria yang pada tahun 50-an itu mematikan banyak masyarakat yang menjadi korban. Di tahun 1964 akhirnya cukup bisa dikendalikan, dan akhirnya di tanggal 12 November 1964 itu dicanangkan sebagai awal diinisiasi untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Jadi kita akan membahas tentang Hari Kesehatan Nasional nih Pak pada kesempatan kali ini. Nah Pak, untuk tahun ini tema Hari Kesehatan Nasional yang digagas pemerintah apa nih Pak? Jadi tahun ini temanya generasi sehat, masa depan hebat. Jadi memang itu menggambarkan generasi muda yang unggul, yang kuat, yang sehat, yang mempunyai kebiasaan hidup yang sehat. Tujuannya tentunya adalah generasi depan, masa depan kita, yaitu generasi emas di tahun 2034. Itu tema kita di tahun ini. Jadi titik beratnya kita ingin menyasar itu terutama generasi ya Pak ya, penerus generasi ya, generasi emas tahun 2045 targetnya. Oke, jadi kita harus mulai dari sekarang nih untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2024 itu. Nah, untuk Hari Kesehatan Nasional sendiri biasanya setiap tahun ada rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan sekedar untuk memeriahkan tapi memaknai Hari Kesehatan Nasional ini tadi yang ya boleh untuk kita mengenang kebangkitan, mungkin upaya-upaya pejuang-pejuang kesehatan, pendahulu-pendahulu kita. Nah, apa rangkaian kegiatannya kira-kira Pak yang mungkin maknanya tahun ini akan lebih mendalam sesuai dengan tema yang tadi digagas oleh pemerintah? Iya, walaupun Hari Kesehatan Nasional itu tanggalnya ada di 12 November, tadi sudah dijelaskan itu merupakan pencanangan. Kenapa diambil tanggal 12 November, tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah simbolis Presiden Soekarno ketika menyemprot pertama untuk membasmi nyamuk. Kemudian keberhasilannya itu berapa tahun kemudian sebetulnya di atas tahun 64-an. Kemudian setelah berhasil melindungi masyarakat Indonesia dari wabah malaria itu, maka dicanangkanlah tanggal 12 November itu, yaitu ketika pertama kali Presiden Soekarno melakukan penyemprotan. Nah, di Kalsel sendiri sebetulnya alhamdulillah malaria sudah
hampir semua wilayah Kalimantan Selatan sudah bebas malaria, kecuali tinggal satu pulau di Kota Baru. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat pulau itu pun akan bebas dari malaria. Kalau pulau itu kita bisa pastikan nyamuk malarianya atau penyakit malarianya sudah tidak ada lagi, maka Kalimantan Selatan sudah bebas dari malaria. Jadi itu salah satu bagian usaha kita dalam menyongsong juga Hari Kesehatan Nasional. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berusaha memastikan bahwa malaria di Kalsel sudah tidak ada lagi. Itu salah satunya. Jadi walaupun tadi dibilang tanggal 12 November itu Hari Kesehatan Nasional tanggalnya, tapi rangkaiannya kita sudah mulai sebetulnya. Jadi mulai dari awal-awal September, Oktober itu kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Jadi ada beberapa hal. Pertama, salah satunya adalah kita melakukan penyuluhan untuk gaya hidup bersih dan sehat, atau biasanya juga kita sering sebut juga GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian juga kita akan melakukan seminar kesehatan, semuanya di dalam rangkaian ini. Dan puncaknya nanti kita juga akan melakukan sekalian musyawarah kerja daerah dengan mengundang seluruh dinas kesehatan kabupaten kota di Kalimantan Selatan untuk membuat komitmen untuk kita merencanakan kegiatan apa ke depan yang sama-sama kita lakukan untuk bisa membuat Banua kita lebih sehat. Dan tahun ini yang istimewanya lagi, kita rencananya akan mengundang bupati wali kotanya sekaligus untuk melakukan tanda tangan komitmen. Komitmen untuk apa? Ada berbagai macam komitmennya, di salah satunya adalah penurunan stunting seperti biasa, kemudian juga pemberantasan TB, karena TB saat ini menjadi perhatian nasional. Karena kenapa jadi TB saat ini jadi perhatian nasional, soalnya Indonesia itu nomor 2 di dunia setelah India. Jadi TB kita masih cukup banyak, dan kita diminta untuk bekerja ekstra untuk bisa menghilangkan TBC ini. TBC tuberkulosis gitu. Mungkin masyarakat lebih tahu dengan TB, biasanya sebutannya TBC. Nah, itu salah satu komitmen yang akan ditandatangani selain komitmen yang lain. Karena dinas kesehatan itu sebetulnya tugasnya itu yang paling utama itu sebetulnya ada penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, kemudian juga penurunan angka kesakitan, penurunan angka stunting dan lain-lain. Nah, itu kita bikin tanda tangan komitmen bersama, karena apapun itu selalu dimulai dari komitmen. Khususnya kalau di daerah itu komitmen kepala daerah itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan dengan momen Hari Kesehatan Nasional ini, terus kita di Kalimantan Selatan akan mengumpulkan para kepala daerah yang tadi menandatangani komitmen. Mudah-mudahan nanti PR kita di bidang kesehatan ini akan lebih ringan lagi ya Pak ya, karena semuanya berkomitmen, terutama masalah-masalah kesehatan yang masih menjadi PR kita, perlu kerjasama semua pihak. Seperti tadi Pak dia sebutkan, ada stunting, ada TB, malaria tinggal dikit lagi ya Pak ya. Ini saya mungkin titip pesan khusus buat teman-teman Kota Baru. Mudah-mudahan momentum ini jadi pembangkit semangat gairah nih ya Pak ya. Karena momen Hari Kesehatan sejarahnya dari penanggulangan malaria. Mudah-mudahan tadi satu pulau yang disampaikan Pak dia itu bisa dengan difasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan teman-teman Kota Baru lebih effortnya lebih kuat lagi untuk melengkapi 13 kabupaten kota eliminasi malaria. Ya, memang mungkin kawan-kawan sudah berusaha cukup keras di sana, tapi saya mungkin ingin menjelaskan sedikit dengan masyarakat. Memang terlihat mudah, cuma pulau ini menjangkau ke sana
cukup sulit. Penuh tantangan ya, Penuh Pak, ya? tantangan. Dia harus naik kapal dulu sampai 24 jam sampai ke sana. Kemudian juga pulau itu ternyata dia punya dua sisi, saya lupa sisi barat atau sisi timur. Jadi kalau angin apa, masyarakatnya pindah ke sisi sebelahnya. Kenapa? Karena sisi satunya ini tidak bisa dihuni karena ombak yang tinggi sampai 7 meter dan lain menghantam pesisir. Jadi mereka pindah dulu ke sisi satunya. Kemudian ketika beralih musim mereka pindah lagi ke sisi satunya untuk hidup, untuk tinggal di sana. Nah, selama ditinggal itu biasanya nyamuk malarianya bisa berkembang biak di situ. Nah, pas mereka balik ke tempat semula itu nyamuknya sudah jadi, akhirnya nanti timbul lagi penularan di situ. Nah, ini butuh niat yang kuat, butuh semangat, dan kita insya Allah dari Dinas Kesehatan Provinsi mendukung kawan-kawan di Kota Baru untuk bisa menyelesaikan masalah di situ. Kita juga kawan-kawan di Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah berkali-kali mengunjungi pulau tersebut dan alhamdulillah disambut baik di sana, dan kawan-kawan di sana mereka juga berkomitmen untuk bisa memberantas malaria di daerah tersebut. Oke, mudah-mudahan ini malarianya bisa sesegeranya bisa kita eliminasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sekarang kita kembali ke Hari Kesehatan Nasional nih, Pak. Mungkin di sekarang itu isunya ada juga cek kesehatan gratis nih, Pak. CKG. Nah, untuk CKG ini di momen Hari Kesehatan Nasional ini seperti apa, Pak? Apakah semakin masif atau ada momen-momen khusus terkait dengan CKG untuk memeriahkan atau menyambungkan dengan tema Hari Kesehatan Nasional? Ya, CKG ini salah satu programnya prioritasnya Kementerian Kesehatan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Jadi selama ini memang yang memanfaatkan ini masih belum terlalu banyak. Jadi pada kesempatan ini juga saya sekaligus promosi, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat di benua kita Kalimantan Selatan bahwa di puskesmas itu ada program cek kesehatan gratis. Jadi kalau mau cek, jadi jangan nunggu sakit, silahkan datang ke puskesmas kalau mau check up labnya, pemeriksaan fisiknya, yang paling jelas, yang paling disukai masyarakat itu mungkin labnya gratis kan. Kalau kita ke swasta itu bayar, kalaupun ke rumah sakit, dan biasanya masyarakat periksa labnya kalau sudah sakit. Nah, ini bisa datang ke puskesmas gratis dicek kesehatannya. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Biasanya sih kalau masyarakat kita itu semangat aja kalau cek kesehatan itu, mungkin banyak yang masih belum tahu bahwa ada kegiatan itu di puskesmas. Untuk ceknya sendiri apa ada batasan waktu, Pak? Misalnya berapa kali boleh dalam setahun? Itu sebetulnya datang aja ke puskesmas, karena nanti kan dicek. Kalau normal tentunya tidak langsung, misalnya bulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau misalnya ada kelainan, tentunya ada follow up selanjutnya yang itu nanti bisa ditentukan oleh dokternya di sana kan. Nanti menyesuaikan dokter, menyesuaikan hasilnya, dan masyarakat kita jangan takut ketika cek. Nanti kebanyakannya nih takut ketahuan penyakitnya. Padahal ketahuan penyakit itu nggak masalah, apalagi malah itu bagus, apalagi kalau diketahui sejak dini. Ya, Pak, ya. Nah, jadi tidak selalu penyakit itu dengan obat sebetulnya. Kalau misalnya ketahuannya dini dan masih ringan, itu bisa cukup dengan menjaga pola makan, tidak perlu minum obat, sudah bisa menyelesaikan penyakitnya. Kalau misalnya dia telat ceknya, kemudian ketahuannya sudah parah, tentunya akan lebih susah untuk melakukan pengobatannya. Jadi mumpung ada kesempatan cek kesehatan gratis, saya himbau masyarakat kita di Kalimantan Selatan datanglah khususnya ke puskesmas terdekat untuk melakukan cek kesehatan. Cek ya, Pak, ya. Nah, tadi
sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional. Stop dulu. Kita sambung. Soalnya bunyinya masuk. Baik Pak, tadi selain program cek kesehatan gratis yang memang juga sudah kita laksanakan tahun ini ya Pak ya, Iya. dan sudah berjalan berproses. Nah, apalagi kita harapannya semakin masif di Hari Kesehatan Nasional ini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya Pak, atau ada program-program lainnya terkait dengan Hari Kesehatan Nasional yang ingin lebih di-up lagi di saat ini? Ya, tadi disampaikan selain kita nantinya akan melaksanakan musyawarah kerja daerah itu yang mengundang bupati-bupati wali kota se-Kalimantan Selatan, kita juga nanti akan melaksanakan jalan santai, jalan sehat. Jadi itu dalam rangkaian HKN kita akan melaksanakan itu di tempatnya di Pemprov Kalimantan Selatan. Nah, itu bagian dari mengkampanyekan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat Ya, Pak ya. ya selain itu juga ada karnaval kawasan tanpa rokok. Jadi itu yang dilakukan oleh mahasiswa, nanti mereka akan kayak pawai kayak gitu karnaval. Nah, itu untuk mengkampanyekan sekali lagi gaya hidup sehat kita. Nah, dan juga tadi di awal juga tadi disebutkan bahwa momen ini juga kita momen untuk mengapresiasi tenaga-tenaga kesehatan kita maupun masyarakat yang mempunyai prestasi atau mempunyai kepedulian terhadap kesehatan. Nantinya insya Allah kita akan juga memberikan penghargaan kepada kader, kepada tenaga kesehatan yang berprestasi di Kalimantan Selatan. Itu sebagian rangkaian perayaan Hari Kesehatan Nasional kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Kayaknya akan seru sekali ya Pak ya, bukan cuma insan kesehatan yang terlibat dalam Hari Kesehatan ini, tapi juga kita melibatkan masyarakat ya Pak ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan tadi banyak kegiatan yang bisa diikuti masyarakat, dan justru pengennya masyarakat yang banyak terlibat ya Pak ya. Iya kan, karena sekali lagi tujuan kita adalah mengkampanyekan gaya hidup bersih dan sehat ini tentunya tidak hanya untuk insan kesehatan tapi juga ke seluruh lapisan masyarakat di benua kita Kalimantan Selatan. Itu kalau masyarakat yang ingin tahu informasinya Pak, kira-kira di mana nih Pak? Nanti cek Ngintipinnya. IG-nya Dinas Kesehatan di IG-nya Provinsi Dinkes ya, Pak, ya. Kalimantan Selatan. Jadi yang mau tadi ikut karnaval, ikut jalan santai, mungkin nanti informasinya bisa di follow up di IG Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin kalau kita bicara rangkaian kegiatan akan banyak sekali, mungkin Pak ya waktunya tidak cukup, tapi nanti saksikan saja apa saja yang menjadi rangkaian Hari Kesehatan ini. Bukan cuma sekedar selebrasi atau upacara tetap ada ya Pak ya? Tetap ada, tapi juga akan ada kegiatan tadi selain pelayanan kesehatan sifatnya yang lebih banyak. Mungkin akan kita ingin mendorong ini ya Pak ya, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, terutama sesuai dengan temanya generasi ini. Jadi sehat, generasi sehat, masa depan hebat. Pas sebelum kita mengakhiri sesi Pandir lawan Kepala Dinas Kesehatan pada sesi kali ini, nah tadi yang kita bicarakan di sesi kali ini adalah tentang Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 ya Pak 61. Ya, yang sekarang. Nah tadi sudah rangkaian kegiatannya juga sudah dijelaskan, banyak sekali yang ingin kita libatkan dan ingin kita ajak. Mungkin supaya lebih kuat lagi, ada pesan-pesan Pak baik untuk insan kesehatan itu sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, tadi sesuai temanya tahun ini yaitu generasi sehat, masa depan hebat. Tentunya kita ingin membuat generasi yang sehat, yang unggul, yang produktif. Jadi nantinya menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Tanpa generasi yang sehat tentunya target tujuan Indonesia Emas 2045 tidak mungkin dicapai. Nah, untuk mencapai supaya kita bisa sehat, tentunya kita harus membudidayakan gaya hidup sehat, bersih dan sehat itu. Makanya di dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mempromosikan atau mengkampanyekan gaya hidup sehat. Jadi dengan momen Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 ini, saya mengajak masyarakat kita di benua Kalimantan Selatan
semua lapisan, baik itu insan kesehatan maupun yang non kesehatan, untuk kita sama-sama ingat menjaga kesehatan kita dengan jalan memilih makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, tidak makan makanan yang kalau bahasanya tuh makanan-makanan sampah lah, karena bahasanya junk food kan, makan makanan sampah. Dan juga sekarang sangat menjamur yang manis-manis, terlalu manis itu kan, itu juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat kita yang obes. Nah, ini kalau obes tentunya tidak sehat. Nah, dengan momen Hari Kesehatan Nasional ini kita ingin mengembalikan kepedulian atau kewaspadaan masyarakat kita untuk kembali menjalani hidupnya secara sehat. Salah satunya tadi kita mulai memilih makan makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian juga istirahat yang cukup itu ya, Pak, ya? merupakan hal penting, karena untuk mengembalikan imun kita itu perlu istirahat yang cukup. Karena anak-anak kita saat ini suka begadang, Pak. Suka begadang sambil main game biasanya. Jadi sambil main game malam di kamar itu dikira sudah tidur. Ternyata masih bangun main game online dengan kawannya, bisa saling komunikasi. Itu salah satunya. Kita tidak melarang main gamenya atau dan lain, tapi kita cuma menghimbau istirahatlah yang cukup. Itu sangat penting untuk masa pertumbuhan, sangat penting untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir tentunya sebisa mungkin melaksanakan olahraga yang teratur, yang walaupun sulit disempatkan, dengannya ringan-ringan, jalan kaki misalnya di sekitar komplek, di sekitar rumah. Kalau saat ini kan lagi rame lari kan, tapi kan tidak semua orang punya waktu dan tidak semua orang tahan, karena kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan kita. Dan tentunya yang paling gampang sebetulnya jalan. Dan itu salah satu pilihan sih, banyak pilihan olahraga yang lain. Intinya dengan Hari Kesehatan Nasional ini, marilah kita kembali menjalani hidup secara sehat. Baik, terima kasih Pak atas pencerahan-pencerahannya, dan mudah-mudahan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini menjadi momen meningkatkan kesadaran kita semua, seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan, untuk hidup lebih sehat. Dan sesuai dengan temanya tadi, sehat itu diawali dari generasi muda ya Pak ya, untuk masa depan yang hebat. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Sama-sama. Nanti akan kami undang hadir kembali pada sesi berikutnya. Dan Bapak Ibu, sobat sehat semua dimanapun berada, kesehatan itu adalah hak semua. Bukan hanya inginkan kesehatan, tapi seluruh masyarakat. Dan kesehatan yang baik, masa depan yang baik diawali dari generasi muda yang sehat. Ayo kita hidup sehat mulai dari sekarang. Saya Fendi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.